Welcome back to the channel. Videoku kali ini aku mau mereview salah satu hotel yang kids friendly banget yang ada di Bogor, yaitu Ibis Styles Hotel. Lokasi hotelnya ini berada di dalam perumahan Golf Bogor Raya loh guys, benar-benar di dalam kompleknya. Seperti yang bisa kalian lihat tuh, jadi benar-benar ini tenang banget suasananya, nggak bising karena lalu lalang dari kendaraan yang lewat. Fasilitas di hotel ini bener-bener banyak banget loh guys. Nah, salah satunya ini nih, ada beberapa sepeda yang bisa kita gunakan sepuasnya selama menginap di hotel ini. Ada sepeda orang dewasa sampai ke sepeda anak-anak juga. Siapa nih yang udah gak sabaran buat lihat isi dalam hotelnya? Hayo ngaku. Ya udah deh, gak usah lama-lama, langsung aja yuk kita masuk ke dalam hotelnya. Begitu masuk, kita langsung akan melihat beberapa meja resepsionis, dan di sebelahnya ini adalah restoran dari hotel ini. Kalian nanti breakfastnya di situ juga ya. Nah, sekarang kita akan jalan lagi ke sebelahnya lagi. Ini ada lift untuk naik ke kamar-kamar hotelnya. Dan di sebelah sininya ini ada space untuk menonton YouTube secara gratis. Atau main game juga bisa, bebas. Pokoknya kalian mau ngapain aja di situ, free wifi. Ini ada playground indoor. Nah, ini jadi tempat sendalnya. Sebelum masuk kalian harus buka sendal dulu ya. Dan playgroundnya sih walaupun mini tapi lumayan lengkap lah ya. Ada perosotan, ada rumah-rumahannya, ada beberapa kuda-kudaan. Pokoknya dijamin anak kalian pasti akan senang banget kalau main di sini. Itu kan tadi spot-spot yang ada di sebelah kiri lobi. Kalau di spot-spot yang ada di sebelah kanan lobi, kira-kira ada apa aja ya? Ya udah yuk langsung aja ikutin aku. Ini dari lobi kita langsung ke sebelah kanan. Isinya ternyata ada beberapa ruangan untuk meeting room. Dan ini juga ada tangga untuk ke ruangan meeting room juga. Nah, kalau ruangan meeting room yang ini dimultifungsikan juga sebagai mini teater atau mini bioskop untuk anak-anak loh guys. Pasti kalian pada penasaran banget kan bentukan bioskopnya itu seperti apa? Tenang aja guys, aku liput semua, aku review semua sedetail-detailnya. Makanya kalian nontonnya jangan di skip-skip ya. Seperti yang bisa kalian lihat, meeting room yang ada di hotel ini benar-benar banyak banget ya guys. Ini aku udah sampai ujung banget meliputnya. Kurang lebih suasananya seperti itu. Dan di sebelah kanannya ini ada akses untuk menuju ke swimming pool. Akhirnya kita sudah mau OTW ke kamar kita nih guys. Karena dalam rangka anniversary pernikahanku dengan suami, makanya didekorasinya seperti ini nih guys. Tuh lucu banget ya guys, ada handuk angsa berbentuk hati. Kalau kalian mau dibentukkan seperti ini juga bisa, kalian tinggal bikin notes aja ketika kalian booking hotel ini. Ini juga sebenarnya ada yang kurang ya guys, nggak ada tulisan happy anniversary-nya seperti yang aku request. Karena apa? Karena orang yang mesen kamar ini sebelumnya check outnya itu telat banget guys. Jadinya pas kami datang ke sini pun bellboy-nya juga masih beres-beres mempersiapkan semuanya. Untuk kamar mandi, semua kamar di Hotel Ibis Bogor ini tidak ada bathtub ya guys. Nah, kurang lebih suasana kamar mandinya seperti ini. Untuk toilet dan ruang mandinya dia terpisah ya guys, dibatasi dengan pintu kaca ini. Untuk shower mandinya dilengkapi dengan water heater ya guys, atau air hangat. Fasilitas kamar mandinya disediakan juga hair dryer beserta dengan toiletrisnya seperti sikat gigi, odol, handuk 2 piece, dan di sini di wastafelnya juga disediakan sabun untuk cuci tangan. Sedangkan untuk sabun mandi dan shampoo-nya dia dijadikan satu di dalam dispenser ini.
Sekarang kita akan review kamar tidurnya. Tapi sebelumnya aku minta maaf banget nih guys kalau suasananya berantakan banget, karena aku merecord ini saat setelah mau check out. Untuk desain interior di kamar hotel ini, kalau aku bilang cukup artistik ya guys. Ada lukisan panjang sepanjang dari toilet sampai ke tembok hordeng. Nah, fasilitasnya dilengkapi dengan TV. Tapi ini tidak ada TV kabelnya ya guys, hanya ada wifi aja. Disediakan juga tempat duduk yang minimalis, tapi kondisinya sudah agak robek seperti itu guys. Lalu ini juga ada mini meja makan beserta dengan kursi retronya. Kelengkapan lainnya disediakan 2 buah cangkir yang warna hijau itu. Dan ini air mineralnya 2 botol merek dari Ron 88. Ini botolnya kaca. Dan yang pasti tidak ketinggalan disediakan juga teh, kopi, gulanya juga ada gula pasir, gula aren dan sebagainya. Endless disediakan juga kettle atau teko listrik untuk kalian masak air, memanaskan air untuk menyeduh kopi, teh, bahkan pop mie sekalipun. Ini tipe kamar deluxe twin include breakfast. Aku dapat di harga 694.000. Ini kenapa murah? Karena aku mesennya 2 bulan sebelum hari H. Aslinya ini rate-nya berkisar di 800 sampai 900 ribuan loh guys, kalau ordernya nggak dari jauh-jauh bulan. Sekarang aku akan review isi dalam lemarinya. Kira-kira ada apa aja ya? Ternyata di dalamnya ada berangkas uang. Disediakan juga 5 hanger untuk kalian menggantungkan baju kalian dan juga guling cadangan. Nah, ini nih hal yang paling unik yang aku temuin di sini, yaitu pintu pembatas antara toilet dengan kasur atau tempat tidur itu berbentuk sliding yang dilapisi dengan kaca besar. Tuh ya guys. Nah, di dalamnya setelah kita buka pintunya ada sebuah kulkas atau pendingin. Tuh, jadi kalau ini ditutup, ini jadi kaca besar. Kalau ini dibuka, ini langsung terhubung ke wastafel dan juga ke kulkas dan ke toilet. Nah, untuk pintu depan toiletnya juga sama. Ini model sliding seperti ini, tapi dia tidak ada kacanya. Tuh, jadi ini bukan pintu yang ada kuncinya. Bener-bener unik banget sih kalau menurut aku, karena dia bisa multifungsi sebagai kaca dan juga sebagai pintu. Kenapa aku bilang unik? Karena aku sudah ribuan kali ya guys nginep di hotel dengan berbagai merek, berbagai daerah, seluruh Indonesia. Baru kali ini aku menemukan pintu kamar mandinya model seperti ini. Tuh, jadinya kalau kita mau sekedar ke wastafel aja untuk cuci tangan, sikat gigi dan sebagainya, kita nggak perlu jalan jauh ke dalam toiletnya. Cukup dibuka aja pintu slidingnya dari samping kasur, langsung deh kita bisa cuci tangan ke wastafel itu. Untuk AC-nya modelnya yang seperti ini ya guys. Dan ini AC-nya bener-bener dingin banget kalau malam. Aku aja kemarin pas tidur AC-nya bener-bener dimatiin karena bener-bener dingin banget suhu dari kota Bogor itu sendiri. Lemari pendinginnya ini ukurannya cukup minimalis ya, tapi cukup lah ya untuk menampung cemilan-cemilan yang kita bawa. Ini tempatnya ada percis di bawah wastafel. And this is the best view in our bedroom because the view is very nice. Ada gunung yang bisa kita lihat langsung. Aku nggak tahu itu gunung apa, mungkin itu Gunung Salak Bogor kali ya. Bukan hanya gunung aja, tapi aku juga bisa melihat swimming pool dari hotel ini. Wah, keren banget ya. Karena sudah kita intip tadi swimming poolnya sedikit, yaudahlah ya, langsung aja akan aku review swimming poolnya. Nah, ini dia guys, swimming pool yang ada di Hotel Ibis Bogor. Swimming poolnya ada 2 ya guys, ada untuk dewasa dan juga untuk anak-anak. Sedangkan ini adalah restorannya yang berada persis di depan swimming poolnya. Jadi kalian kalau habis breakfast nih bisa langsung nyebur deh ke swimming poolnya. Fasilitas swimming poolnya juga komplit ya guys, karena disediakan beberapa ruang bilas dan juga ada ruang untuk bilas atau ganti popok untuk bayi.
Nah, ini ada toiletnya juga. Toiletnya bersih banget, wangi, nggak bau sama sekali. Nah, ini dia nih Kakak Talia, anak aku yang lagi berenang di kolam renang anak. Kolam renangnya kalau aku bilang standar aja ya guys, karena tidak ada permainannya, dalam artian tidak ada perosotan, tidak ada air-air mancurnya, hanya sekedar kolam renang aja. Dan juga kolam renang anaknya, kalau menurut aku juga ini kecil banget ya guys, sempit banget, beda banget dengan kolam renang untuk orang dewasanya. Kolam renang dewasanya ini benar-benar luas, dia itu lebar, panjang juga. Wah, jadinya kalau orang dewasa berenang di sini sih puas banget ya, ketimbang dari anak-anak. Ya, kayak next review, kira-kira apakah dari kalian ada yang bisa menebak ruangan apakah ini? Jawabannya ini adalah ruangan mini bioskop. Tuh ya guys, ini anak aku lagi nonton mini bioskop yang disediakan oleh Hotel Ibis ini. Keren banget ya guys, aku baru kali ini menemukan hotel yang menyediakan fasilitas mini bioskop. Mini bioskop ini nggak selalu buka ya guys, jadi dia ada jam-jam tertentu kapan tayangnya dan film apa yang akan diputar. Dan ini juga sebenarnya ruang meeting yang dimultifungsikan menjadi mini bioskop. Tuh, seperti yang kalian bisa lihat ya. Ini ruangannya luas banget. Di luar persisnya ada jadwal film apa yang akan tayang di jam berapanya juga. Yang paling aku suka dari Hotel Ibis Styles Bogor ini karena kids activity di hotel ini benar-benar banyak banget ya guys. Dan ini salah satunya ada cooking class, nanti juga ada dancing, ada bikin sapu tangan berbentuk bunga, berbentuk hewan, dan ini semuanya free tanpa berbayar sama sekali. Kalian mau tahu kalian umur berapa sih? 2? Wah, really? 3 tahun atau 2 tahun? 3 tahun sudah ada bicara ya? Oh, kayak sudah berbentuk kayak gitu. Nah, ini dia dancingnya. Ini musiknya sengaja aku matikan supaya nggak kena copyright. Ini aku kasih cuplikan singkatnya aja ya guys. Kalau kalian mau nonton secara lengkap, detail selama kegiatan ini berlangsung, kalian bisa tonton di next video dari YouTube channel aku. Makanya nyalakan tombol loncengnya ya. Sekarang aku mau review restorannya. Kira-kira menu breakfast di hotel ini apa aja ya? Ayo, siapa yang kepo nih dari tadi? Enak-enak gak ya kira-kira? Yaudah yuk langsung aja akan aku liput satu-satu. Menu breakfast di Hotel Ibis Styles Bogor ini menurut aku cukup bervariasi ya guys. Nah, ini salah satunya nih, ada stimbut-stimbutan. Kalian bebas mau milih apa aja, nanti diracikin sama petugasnya. Di sebelahnya juga ada Indomie, mau rebus mau goreng. Itu juga semua nanti mereka yang akan memasakkannya. Untuk di sebelahnya ada soto ayam. Jadi aku soto ayam dan steamboatnya aku tidak ngambil ya guys. Jadi aku nggak tahu rasanya seperti apa. Suasana restorannya cukup luas ya guys. Tuh bisa kalian lihat, nggak berdesak-desakan, nggak sempit-sempitan, nyaman banget. Dan di sebelah pojok sana juga masih ada meja-meja untuk kalian bisa pakai breakfast. Dan untuk yang mau merokok bisa juga kalian pakai di luar area restoran ini, atau lebih tepatnya di samping swimming pool. Untuk makanan beratnya disediakan juga ada nasi kuning, ada bihun goreng beserta dengan lauk-lauknya. Untuk menu perbuburannya di sini juga komplit ya guys. Nah, bisa kalian lihat nih, salah satunya ada bubur ketan hitam, bubur kacang hijau, dan juga pastinya nggak ketinggalan ada bubur ayam. Ini dia bubur ayamnya. Kemarin kalau bubur ayam aku ambil ya, dan rasanya bener-bener enak banget loh. Kalau bubur ketan hitam dan kacang hijaunya aku nggak ambil guys, jadi aku nggak tahu deh rasanya. Buat yang nggak biasa dengan sarapan yang berat-berat, di sini juga tersedia berbagai macam kopi, teh, susu, lemon tea,
Dan juga ini ada beberapa snack-snack sereal untuk sarapan seperti Coco Crunch dan lain-lainnya. Untuk varian tehnya dia ada varian black tea dan juga black currant. Ini dia. Jadi kalian bebas mau selera yang mana. Di sini juga tersedia roti tawar, roti panggang, roti selai. Nah, perkuennya ada waffle, ada pancake, ada croissant. Dan ini juga udah banyak kehabisan. Sisanya juga ini ada cupcake. Ada juga bread butter pudding. Tapi aku juga nggak ambil ini semua. Dan per kue-kuean yang terakhir di sini juga ada kue pancong. Tadi kan ada makanan steamboat dari Korea, nggak ketinggalan nih ada juga makanan dari Jepang yaitu per sushian. Ini fresh from the oven ya guys. Tuh banyak banget nih, ada pilihan menu, sambelnya, pastanya juga tersedia lengkap di sini. Selain itu ada juga per salad-saladannya nih, ada salad sayurnya, ada salad buahnya juga. Pokoknya dijamin rasanya sih enak ya. Kemarin aku juga ambil sushi, rasanya enak banget. Saus-saus pastanya juga semua enak banget. Nah, jadi ini dia guys menu sarapan yang kemarin aku ambil. Ada bubur ayam, sushi, croissant, waffle. Sedangkan untuk anak-anak aku, mereka ambil nasi kuning beserta dengan sosisnya. Serunya lagi, kalau kita nginep di Hotel Ibis Styles Bogor ini, kita bisa juga jalan-jalan ke Hotel Novotel yang ada di sebelah persis nih guys. Jadi buat kalian gak usah khawatir akan capek jalan kaki karena disediakan juga nih shuttle bus yang akan menghantarkan kita ke Hotel Novotel yang ada di sebelah. Dan ini semua free ya guys, tidak dipungut biaya sama sekali. Keren banget kan guys? Atau kalau kalian gak mau naik shuttle bus untuk ke Hotel Novotel yang ada di sebelah, kalian mau jalan kaki aja biar sambil olahraga cari keringet, kalian bisa juga karena jaraknya gak jauh banget kok guys. Jadi dari lobi Hotel Ibis kalian nyebrang, nah ini udah ada tulisan panah Novotel ke arah kiri. Kalian turun tangga, nanti ikutin aja jalan, nanti akan sampai deh ke Hotel Novotel. Di Novotel Bogor ini ada mini zoo-nya loh guys, tapi aku tidak masukkan di video ini karena durasinya udah amat sangat panjang. Jadi akan aku upload di next video dari YouTube aku. Oke, kalau gitu sekian videoku kali ini. Thanks for watching ya. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Bye bye.